Shalom, perkenalkan saya Septinda Selaen, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup E semester 1. Terima kasih karena masih saya diberi kesempatan untuk memenuhi tugas mata kuliah oleh dosen pengampu saya, Bapak Dr. Wilson Simanjuntak, MPDK, dengan mata kuliah Kepemimpinan Sekolah. Adapun yang akan saya jelaskan adalah tentang pengertian kepemimpinan, tugas utama pemimpin pendidikan, dan gaya kepemimpinan, dan kepemimpinan efektif di dalam lembaga pendidikan. Pengertian pendidikan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan menerjemahkan keinginan para anggota yang menekankan pada tujuan dan sasaran organisasi melalui kegiatan memberi motivasi, memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan anggota, dan memberi dukungan baik di luar maupun dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Poin dari pengertian kepemimpinan ini adalah bahwa pemimpin meresapi apa yang diinginkan oleh anggotanya sehingga bisa memfasilitasi anggota agar tujuan organisasi tercapai. Yang kedua, tugas utama kepemimpinan. Yang pertama, tugasnya adalah membentuk dan memelihara lingkungan di mana para anggota bekerja sama dalam kelompok yang terorganisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, manajerial sistem dalam organisasi, khususnya dalam pengambilan kebijakan keputusan sebagai inti dari seorang kepemimpinan. Yang ketiga, memahami keadaan anggotanya, di mana anggotanya dapat merasakan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi, baik kebutuhan bekerja, motivasi, rekreasi, kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain. Poinnya ini adalah, jika selaku pemimpin tidak bisa memenuhi semua kebutuhan anggotanya, minimal 2 atau 3 bisa terpenuhi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, gaya kepemimpinan kependidikan ada 3. Harus mempunyai demokratis, otokratis, dan kendali bebas. Adapun pengertian dari demokratis yaitu artinya pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok. Gaya demokrasi berlandaskan pada pemikiran bahwa aktivitas dalam organisasi akan berjalan lancar untuk mencapai tujuan apabila berbagai masalah yang timbul diputuskan bersama antara pimpinan dan anggota. Poin dari demokratis ini berarti seorang pemimpin harus meminta saran dan bermusyawarah untuk para anggotanya. Yang kedua, otokratis. Artinya ini, kepemimpinan harus membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan pada satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Gaya otokrasi berdasarkan pada pendidikan bahwa secara aktivitas dalam organisasi akan dapat berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan apabila semuanya semata-mata diputuskan atau ditentukan oleh pemimpin. Yang ketiga, kendali bebas. Maksud dari kendali bebas ini adalah seorang pemimpin harus memberi kekuasaan pada bawahan. Kelompok dapat mengembangkan gagasan sendiri dan memecahkan masalahnya sendiri. Pengarahan dari pemimpin hampir tidak ada. Gaya kendali bebas ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa segala aktivitas yang dilakukan di dalam organisasi akan berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuan apabila pada bawahan diberi keleluasan memutuskan segala apa yang dikehendaki dan melaksanakannya sesuai dengan yang dikehendaki. Yang keempat, kepemimpinan efektif di dalam lembaga pemimpin. Adapun yang dimiliki seseorang pemimpin karakteristik adalah sebagai berikut. Contohnya 1, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaganya. Yang kedua, pemimpin harus memfungsikan keistimewaannya yang lebih dibanding anggotanya. Yang kedua, memahami kebiasaan dan karakteristik anggotanya. Yang keempat, mempunyai karisma dan wibawa di hadapan anggotanya.
atau orang lain. Yang kelima, berlakulah lemah lembut dan kasih sayang terhadap banyak orang agar orang lebih simpatik kepada seorang pemimpin. Yang keenam, bermusyaralah dengan para pengikut serta meminta pendapat dan pengalaman orang lain. Yang ketujuh, mempunyai pengaruh yang dapat memerintah serta mencegah karena menjadi kontrol lembaganya. Yang kedelapan, bersedia mendengar nasihat dan tidak sombong. Baiklah, terima kasih karena telah menyimak penjelasan saya dari awal sampai akhir. Dari saya kurang lebihnya memohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang salah. Mudah-mudahan dari penjelasan saya bisa bermanfaat untuk bisa kita lakukan sebagai jika kita seorang pemimpin. Terima kasih, Shalom.